Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua mendengarkan renungan juga menonton renungan dimanapun. Saudara semua dalam keadaan sehat, saudara juga dalam keadaan sukacita, diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Itu doa saya untuk saudara pagi hari ini. Kita bersyukur saudara, puji Tuhan. Kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kepada Tuhan pagi ini, bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya yakin saudara sudah sering mendengarkan bunyi ayat ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, semangat karena beriman. Saya melihat bahwa berbicara tentang iman, terkadang kita hanya bisa berkata-kata, tetapi dalam praktek kesehariannya kita sangat sulit membuktikan bahwa kita beriman. Mari kita belajar pagi ini saudara. Dikisahkan pada waktu memimpin armadanya dalam pertempuran di laut Trafalgar, seorang anak Tuhan Laksamana Nelson, pada saat itu dia lengkap dengan seragam dan tanda pangkat serta tanda bintang-bintang jasa yang pernah diterimanya. Dia berdiri di geladak kapal untuk memimpin pertempuran di laut bebas itu. Dengan gagahnya, dengan beraninya, dengan gagahnya, dengan semua tanda pangkatnya, dia berdiri di depan untuk memimpin langsung peperangan itu. Melihat itu saudara, ada seorang perwira bawahannya. Dia memohon kepada komandannya itu, supaya sang komandan itu atau laksamana itu menanggalkan tanda-tanda pangkat serta medali-medali jasanya itu. Karena menurut dia, dengan memakai semua itu, musuh akan lebih gampang mengenalnya dan juga dia akan menjadi sasaran tembak para musuh. Itu yang dipikirkan oleh anak buahnya ini. Dan itu memang benar secara logika. Tetapi ketika Laksamana Nelson mendengar apa yang dikatakan oleh anak buahnya itu, dia berkata, saudaraku, dia katakan kepada anak buahnya itu, di dalam kehormatan aku mendapatkan semuanya ini. Dan di dalam kehormatan pula aku akan mati dengannya. Puji Tuhan, suatu ungkapan yang menegaskan keberanian, komitmen keberanian dalam menghadapi tantangan apapun dengan apa yang telah ia peroleh dalam kehidupannya. Mendengar pernyataan sang komandan itu saudara, akhirnya semua seketika itu juga, semua pasukan yang ada di dalam kapal itu, mereka langsung memiliki keberanian untuk tak berjuang demi memenangkan pertempuran tersebut. Karena mereka telah mendapatkan suntikan semangat dari sang komandan yang sangat berani itu. Luar biasa. Dengan atau di dalam kehormatan, aku mendapatkan semuanya itu. Dan di dalam kehormatan, aku akan mati dengannya. Ini ungkapan yang luar biasa. Memberikan semangat yang luar biasa kepada para anak buah yang dipimpinnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini adalah peperangan.
Kita diperhadapkan dengan peperangan-peperangan rohani yang tidak kalah dahsyatnya dengan peperangan yang dialami oleh Laksamana Nelson ini. Yang kalau kita tidak berani dengan iman, kita akan bulan-bulanan menjadi bulan-bulanan musuh. Kita akan kalah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Mari, ada begitu banyak orang Kristen saat ini yang pada akhirnya mereka menanggalkan seragam imannya hanya karena harus melewati tantangan, harus melewati pencobaan dan pergumulan kehidupan yang kecil saja, yang mungkin menurut mereka sulit, apalagi yang besar. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu artinya tidak siap menghadapi tantangan. Sebagai orang beriman, dengan seragam iman, kita akan diberikan kemampuan untuk berani bertindak atas dasar iman kita. Demi kemenangan, yaitu peperangan rohani yang sedang kita hadapi itu. Tidakkah saudara tahu bagaimana firman Tuhan meneguhkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Alkitab mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa saudaraku? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah yang dicatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ungkapan yang luar biasa, meneguhkan iman kita supaya kita tidak takut dan tidak gentar menghadapi pencobaan apapun atau tantangan apapun, karena Alkitab mencatat itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu pencobaan biasa. Karena apa? Karena ada kesetiaan Tuhan yang menopang kita. Dia akan selalu siap memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menang dan kita bisa menanggung setiap pergumulan yang kita hadapi hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan kebenaran ini, apapun yang terjadi yang sedang kita alami pada pagi hari ini, saya tidak tahu sebesar apa masalah yang sedang melanda hidup saudara, sesulit apa pencobaan tantangan hidup yang sedang menerpa kehidupan saudara. Saya ingin katakan, jangan pernah menyerah. Jadilah seorang prajurit Kristus yang setia. Dan banggalah sebagai seorang beriman kepada Yesus. Karena dengan iman kita bisa berdiri kokoh menghadapi apapun. Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan ini. Dan tentu kita akan bisa meraih kemenangan dalam kehidupan kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Adakah saudara saat ini sedang digentarkan oleh beratnya beban hidup saudara? Wujudkan, buktikan, bertindaklah dalam iman. Engkau akan dikuatkan Tuhan. Engkau akan ditolong. Engkau akan dimampukan untuk bisa memenangkan perkara hidup saudara di hari ini. Inilah yang saya bagikan pagi ini. Sehingga semangatlah karena engkau orang beriman. Semangatlah karena engkau punya Tuhan. Semangatlah karena engkau punya pengharapan. Engkau akan diberikan kemenangan oleh Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman, yang menyemangati kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Biarlah kami semua diteguhkan dalam iman, supaya kami boleh berpengharapan dan melihat kemurahan Tuhan untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang mereka yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Bahkan yang berat diberikan kelegaan. Umat Tuhan pagi ini yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit juga dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan berikan mereka semangat belajar dan tuntun mereka kepada keberhasilan. Ada anak-anak Tuhan hari ini yang berulang tahun. Mereka bersuka cita karena mereka boleh menikmati rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Ajar mereka bersyukur Tuhan, karena itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi yang tidak berdaya, yang tidak mampu untuk melangkah lagi karena mereka ditekan oleh pergumulan dan beban hidup yang sulit dan yang berat.
bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap yang membelenggu mereka. Dengan mendengarkan renungan ini, biarlah mereka dikuatkan Tuhan, juga dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Jangan menyerah, karena itu semuanya dikehendaki Tuhan dari saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa hari ini. Itu komitmen kami. Kalau saudara berharap renungan ini akan selalu menyapa saudara setiap pagi, bantulah kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Itu penyemangat kami saudara. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Kami juga menyatakan bahwa renungan ini telah kami bukukan dalam buku Renungan Inspirasi. Dengan buku ini saudara bisa bertumbuh dalam iman dengan membaca buku ini. Dengan memiliki buku ini juga saudara sungguh telah ikut membantu, mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Itu doa kami. Kalau saudara ingin memiliki buku ini, hubungi kami di nomor yang tertera di layar saudara. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsam Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan yang lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara hari ini. Shalom.